Halo guys, kita jumpa kembali di channel Garam Kelor. Kali ini kita akan belajar tentang besaran satuan dan dimensi di kelas 10. Sebelumnya perlu diingat bahwa di kelas 7, saat kita kelas 7 dulu sudah dapat materi pertama yaitu besaran dan satuan. Kita sudah tahu ada 7 besaran pokok yang pertama kali disampaikan saat kelas 7 dulu. Yang pertama ada panjang. Yang kedua ada massa, ada waktu, ada temperatur atau suhu, kemudian ada arus listrik, ada intensitas cahaya, kemudian ada jumlah zat. Nah, ini kita sudah tahu juga bahwa satuan dari panjang ini untuk SI adalah meter. Kemudian massa ini pakai kilogram, waktu pakai detik atau sekon. Suhu ini pakai Kelvin, arus listrik pakai ampere, intensitas cahaya kandela. Kandela atau disingkat dengan C besar D kecil. Jumlah zat pakai mol. Nah, di kelas 10 ini kita ada tambahan tentang satuan ini, besaran ini, yaitu dimensi. Kita harus tahu bagaimana dimensi dari besaran pokok ini. Ini tambahannya di kelas 10 ini. Panjang ini dimensinya adalah L, pakai huruf L. Kemudian massa itu huruf M. Kalau waktu kita ambil huruf pertama di bahasa Inggrisnya, ya time, pakai huruf T, tapi T besar ya. Kalau suhu pakai theta. Kemudian untuk arus listrik ini pakai huruf I. Intensitas cahaya ini menggunakan huruf J, sedangkan jumlah zat ini menggunakan huruf N. Kadang juga ada yang menuliskan setiap dimensi ini dikasih tanda kurung. Boleh tidak dikasih juga tidak apa-apa. Nah, apa sih dimensi ini? Dimensi ini menyatakan menunjukkan bahwa besaran tersebut sebenarnya tersusun oleh besaran apa saja. Yang kedua, di antara fungsi dari dimensi ini adalah untuk menguji apakah sebuah rumus untuk menentukan besaran tertentu itu sudah valid atau belum. Kita akan uji menggunakan dimensi ini. Terlebih dahulu kita akan lihat beberapa dimensi besaran-besaran standar yang biasa kita jumpai di materi-materi fisika pada umumnya. Misalkan ada luas. Luas ini kita tahu satuannya adalah meter persegi. Meter persegi ini bisa kita tuliskan meter kali meter. Dari sini kita tahu bahwa luas ini merupakan susunan dari besaran panjang yang satuannya meter dan juga panjang. Maka bisa kita tuliskan bahwa dimensi dari besaran luas itu adalah L dan L. L dan L bisa kita tuliskan adalah L kuadrat. Ini dimensi dari luas. Begitu juga kalau kita diminta mencari volume. Volume ini kita tahu satuannya adalah meter kubik. Ya, meter ini kan panjang. Maka bisa kita langsung tuliskan bahwa dimensi volume adalah panjang pangkat 3. Seperti ini dimensi. Kemudian kita tingkatkan level kita bagaimana kalau besaran kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan sebagainya. Itu kita bisa tuliskan dimensinya. Misalkan kita ambil yang kecepatan. Kecepatan biasa dilambangkan pakai huruf V, velocity ya. Ini satuannya adalah meter per sekon atau per detik. Kita tahu bahwa meter ini merupakan satuan dari panjang yang dimensinya adalah L ini. Maka L ini dimensinya. Kemudian untuk S ini satuan dari waktu, detik, sekon. Dimensinya adalah T. Dengan demikian, dimensi dari kecepatan bisa dituliskan L, T-nya dipindah ke atas. Jadi L T pangkat min 1. Kemudian bagaimana kalau percepatan?
Percepatan biasa dilambangkan dengan huruf A, kemudian satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat ini bisa kita tuliskan, meter ini dari satuan panjang, sekon dari satuan dari waktu, maka dimensinya dimensi panjang yaitu L, kemudian sekon dimensi waktu. Pangkat 2 kita kasih pangkat 2. Maka kalau kita tuliskan secara ringkas, dimensi dari percepatan adalah L T pangkat min 2. Kemudian kita lihat beberapa yang biasa disampaikan di materi di sekolah. Biasanya adik-adik akan diberikan persamaan seperti ini. Ada sebuah benda dengan massa M1, ini massa M2. Menurut Newton, setiap benda yang memiliki jarak tertentu, katakanlah ini R, maka mereka ini akan saling tarik-menarik. Ini tertarik ke benda M2, ini juga sama, tertarik ke benda M1. Persamaan gaya tarik ini dituliskan sebagai tetapan gravitasi Newton dikalikan massa benda pertama kali massa benda kedua dibagi jarak antar keduanya dalam kuadrat. Dengan demikian, satuan dari gaya ini ya Newton, kemudian massa ini ya kilogram. Ini kilogram juga, ini jarak tentunya meter. Nah, biasanya adik-adik akan diminta untuk menentukan dimensi dari tetapan gravitasi Newton ini. Dimensi dari G ini seperti apa bentuknya. Ya, langkah pertama, adik-adik harus tahu satuan besaran yang membentuknya. Artinya F itu apa, F ini apa, M ini apa, R apa. Dan di soal biasanya sudah diketahui bahwa dia massa, itu gaya. Kalaupun di soal nggak diketahui, kita harus mengacu pada SI. Kalau massa ya kilogram, kalau gaya ya Newton, kalau jarak ya meter, pakai itu. Nah, yang kedua, kita harus mengubah rumus ini dalam bentuk G sama dengan. Karena kalau seperti ini biasanya kita akan kebingungan. Maksudnya adalah dari rumus F sama dengan G, M1 M2 per R kuadrat ini, kita harus mengubah G-nya seperti apa. Kalau kita lihat G dengan R ini kan dibagi. Berarti kalau kita pindah R ke kiri jadinya yang dikali. Sehingga bisa kita tuliskan G sama dengan R kuadrat kali F. Sedangkan G dengan M dikali, dengan M2 dikali, maka M2 dan M1 dibagi. Maka dibagi M1 bagi lagi M2. Inilah rumus dari tetapan gravitasi Newton. Baru setelah itu kita akan tentukan dimensi. Nah, dimensinya R itu kan meter. R kan jarak meter, berarti kan meter kuadrat. Dengan M ini massa, berarti kilogram. Nah, F ini kan Newton. Newton seperti apa? Kita tahu bahwa Newton, F itu kan hasil perkalian massa dan percepatan. Percepatan kita sudah punya nih dimensinya. LT-2. Sedangkan M ini massa, dimensinya apa ya? M ini kilogram. Maka dimensi dari gaya adalah M, percepatannya ada L, T pangkat min 2. Dengan demikian kita akan tuliskan dimensi dari G, tetapan gravitasi Newton, itu seperti apa. Pertama, R-nya ini adalah jarak, yang satuannya meter, maka kita bisa tuliskan adalah L pangkat 2. F-nya ini Newton, dimensinya MLT pangkat min 2. MLT pangkat min 2. Kemudian di bawah ini ada massa dan massa, kilogram, jadi M berarti dimensinya M. M dan M. Kita bisa lihat nih, M-nya bisa kita coret 1, L-nya bisa kita gabungkan. Dengan demikian, dimensi dari tetapan gravitasi Newton adalah M, pindah ke atas jadi M pangkat min 1, L pangkat 2, ini L pangkat 1, maka L pangkat 3, T-nya tetap pangkat min 2. Inilah dimensi dari tetapan gravitasi Newton.